Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil survei kami dengan tema FOMO, Lifestyle versus Hedonic dalam konteks perilaku konsumen Gen Z. Presentasi ini berbasis hasil survei yang kami lakukan, lalu dikaitkan dengan teori perilaku konsumen serta dikemas dalam bentuk konten digital edukatif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naysila Dea selaku moderator. Lalu ada teman-teman saya, Friska Ramadhani, Nazma Putri Amalia, dan Putri Nur Fadilah. Kita masuk ke teori. FOMO atau Fear of Missing Out adalah perasaan takut tertinggal tren atau pengalaman yang dialami orang lain, terutama di media sosial. Dalam konteks konsumsi, FOMO bisa muncul sebagai lifestyle, yaitu dorongan untuk membangun identitas dan tetap relevan secara sosial, atau sebagai hedonic, yaitu dorongan untuk mendapatkan kesenangan sesaat. Pada slide ini, saya akan membahas dampak FOMO di kalangan Gen Z. Berdasarkan hasil survei kami, FOMO pada Gen Z paling sering dipicu oleh media sosial. Dorongan ini kemudian memicu perilaku pembelian impulsif, terutama pada kategori produk seperti fashion, makanan viral, dan skincare. Menurut Solomon tahun 2020, konsumsi tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga simbolik, sehingga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Selanjutnya ada key insight dari hasil survei kami. Key insight yang pertama yaitu dalam 3 bulan terakhir, mayoritas responden mengaku beberapa kali membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan karena terpengaruh tren atau postingan media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa FOMO bukan kejadian sesekali, tetapi juga menjadi pola perilaku konsumsi. Selanjutnya ada key insight yang kedua, yaitu sebagian besar responden juga mengaku pernah merasa menyesal setelah membeli produk karena terpengaruh FOMO. Hal ini menunjukkan keputusan pembelian seringkali didorong oleh emosi sesaat, bukan pertimbangan rasional. Selanjutnya, ada key insight yang ketiga. Key insight yang ketiga yaitu mayoritas responden menilai bahwa FOMO berdampak negatif terhadap kesejahteraan finansial Gen Z meskipun ada yang menilai netral. Menariknya, meskipun sadar dampaknya negatif, perilaku FOMO tetap berulang. Fenomena ini sejalan dengan konsep cognitive dissonance, di mana konsumen menyadari risiko tetapi tetap melakukan perilaku yang sama. Selanjutnya itu ada key insight yang keempat. Sebagian besar responden juga cukup yakin bahwa pembelian yang dipengaruhi FOMO mencerminkan gaya hidup mereka. Artinya, FOMO tidak hanya bersifat hedonik, tetapi juga menjadi bagian dari lifestyle dan identitas sosial Gen Z. Pada bagian slide ini, kami mengemas hasil analisis ke dalam beberapa bentuk konten digital edukatif yang berbasis data survei dan dikaitkan dengan teori perilaku konsumen, khususnya konsep lifestyle dan hedonic consumption. Slide ini menampilkan tampilan konten dalam bentuk tangkapan layar sebagai gambaran platform yang kami gunakan, yaitu TikTok, Instagram Reels, dan podcast. Selanjutnya, di sini kami akan menampilkan preview dari konten video yang sudah kami buat. Nah, di dalam konten ini itu kami menyampaikan hasil survei dengan gaya yang lebih santai dan relatable, tapi tetap dikaitkan dengan teori perilaku konsumen. Konten ini juga kami rancang supaya mudah dipahami dan relevan dengan target audiens kami, yaitu Gen Z. Kalau kamu masih sering kena FOMO, Nah, ada beberapa selanjutnya di cara sini buat ada konten ngatasinnya. Gitu aja. digital edukatif Yap. dari TikTok. Kenapa banyak banget tren TikTok yang cepat banget viral, terus hilang begitu aja? Yap, karena kebanyakan orang itu cuma instan. Tentulah dia.
Kalau kamu ngerasa sering kena FOMO, ada beberapa cara buat ngatasinnya. Selanjutnya, di sini ada konten digital edukatif dari Instagram. Dan buktinya, sangat kurang update. Pernah nggak sih kalian kepikiran banget kalau ketinggalan tren, kayak harus ikut semua hal biar gak dianggap kurang update? Nah, itu namanya FOMO atau Fear of Missing Out. Cuma sebentar, cuma buat hiburan. Terus muncul yang viral. Diskon, reviewnya juga bagus. Tanpa sadar, jari kebuka TikTok Shop. Pas lihat saldo, ternyata nggak sebanyak itu. Berarti ini membuktikan kalau keputusan pembelian mereka berdasarkan FOMO, bukan berdasarkan kebutuhan. Mereka nggak mau kelihatan ketinggalan sama teman-temannya. Jadi masalahnya, 69% dari mereka bilang kalau FOMO itu ngaruh buruk ke keuangan mereka. Tapi tetap aja tekanan sosial lebih tinggi daripada logika. Dan dari hasil survei ini, kita jadi sadar ternyata banyak banget Gen Z di Karawang yang mengalami hal yang sama. Kita sama-sama terbawa arus tren, sama-sama ngerasa harus ikut. Walaupun kita tahu kalau itu tuh bukan kita banget. Baik, selanjutnya ada konten digital edukatif, podcast YouTube. Kayak lifestyle sama hedonik itu bisa dalam satu kegiatan dalam satu orang. Jadi kayak misalnya gini, kita mau lari, kita mau naik gunung, pasti yang kita siapin pertama kali adalah outfit. Pemanasan, terus sama bawa diri tuh belakangan yang penting outfit. Outfit buat Dede pastinya harus on point. Iya. Nah, lifestyle-nya mungkin dari ikut-ikut lari, ikut-ikut naik gunung. Nah, itu lifestyle. Kalau hedonik baru itu OOTD, outfit kayak gitu. Nah, itu tadi hasil presentasi singkat dari temuan survei kami. Selanjutnya, kami akan melakukan diskusi untuk membahas lebih jauh hasil data dan kaitannya dengan teori perilaku konsumen. Nah, teman-teman, kalau dilihat dari data, menurut kalian nih, FOMO ini lebih dominan ke lifestyle atau ke hedonik? Kalau menurut aku sih awalnya lifestyle. Jadi kayak pengen kelihatan update dan sama kayak lingkungan sekitarnya atau sama kayak circle-circle-nya. Tapi lama-lama tuh jadi hedonis karena belinya itu spontan, terus gak mikir dan akhirnya itu jadi disesali gitu. Setuju sih, dari data dampak finansial juga kelihatan. Walaupun sadar dampaknya negatif, tapi FOMO tetap dilakuin. Itu mirip sama cognitive dissonance. Berarti FOMO ini nggak sepenuhnya buruk ya, tapi cara ngelolanya yang penting. Iya, makanya konsep JOMO itu sangat relevan. Bukan berarti harus anti tren, tapi lebih ke sadar sama pilihan kita sendiri dan jadi lebih selektif. Nah, jadi kesimpulannya FOMO pada Gen Z itu berada di antara lifestyle sama hedonik ya. FOMO itu bisa membangun identitas sosial, tapi juga berpotensi merugikan kalau gak dikontrol. Jadi pendekatan JOMO tuh atau Joy of Missing Out bisa jadi tuh cara yang lebih sehat buat ngelola perilaku konsumsi di era digital. Iya, bener banget. Sekian pemaparan dari hasil survei kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.